Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Alea Zafinka dari kelas 98 akan menjelaskan tentang iman kepada qada dan qadar. Pengertian dari iman kepada qada dan qadar adalah ini adalah struktur iman kepada qada dan qadar. Pengertian menurut bahasa qada artinya ketentuan pelaksanaan hukum atau keputusan, sedangkan qada artinya jangka atau ukuran. Adapun menurut istilah qada adalah ketentuan sesuatu rencana dari Allah untuk dilaksanakan, sedangkan qadar adalah rencana yang telah diberlakukan oleh Allah sejak zaman azali terhadap makhluknya, baik yang sudah, sedang maupun yang akan terjadi. Jadi qada merupakan ketentuan Allah yang di dalamnya terdapat iradanya untuk segala makhluk. Sedangkan qadar merupakan perwujudan dari ketentuan yang ada yang tak berubah sedikit pun. Karena qada, maka kehidupan manusia pada dasarnya adalah realisasi dari apa yang telah digariskan Tuhan pada zaman azali atau sejak permulaan zaman. Wujud qada atau ketentuan tersebut dalam bentuk sesuai dengan iradah atau kehendak Tuhan disebut qadar. Gabungan antara qada dan qadar itu disebut takdir. Iman kepada takdir yaitu percaya bahwa segala ketentuan baik dan buruk datangnya dari Allah. Takdir Allah tidak terbatas pada manusia saja, tetapi berlaku atas makhluknya. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Artinya, sesungguhnya kami telah menciptakan segala sesuatu dengan ukuran atau ketentuan. Surat Al-Qamar ayat 49. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ma'asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna zalika 'ala Allahi yasirun. Artinya, tiada sesuatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kita menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Surah Al-Hadid ayat 22. Jadi, pengertian iman kepada qada dan qadar adalah meyakini dengan sepenuh hati adanya qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala yang berlaku bagi semua makhluk sebagai bukti kebesaran dan kekuasaannya. Ciri-ciri beriman kepada qada dan qadar. Orang yang beriman kepada qada dan qadar akan memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Ia tidak akan bersikap sombong dan takabur ketika mencapaikan kesuksesan atau keberhasilan. 2. Tidak mudah putus asa jika menemui kegagalan. 3. Merasakan yakin bahwa kesuksesan yang dapat semata-mata berkat karunia dan pertolongan Allah. 4. Bersabar dalam menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. 5.
bertawakal dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala usaha yang telah dilakukannya. Tidak meminta pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hubungan Qadha dan Qadar. Qadha dan Qadar mempunyai hubungan yang sangat erat, ibarat hubungan antara rencana dan pelaksanaan rencana tersebut. Qadha adalah rencana dan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan Qadar adalah akan selalu sesuai dengan qadanya, artinya perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan Qadar adalah akan selalu sesuai dengan qadanya, artinya perbuatan Allah akan selalu sama dengan apa yang direncanakan dan ditetapkannya. Mengenai Qadha dan Qadar ini tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Oleh karena itu, setiap makhluk harus selalu berusaha yang dengan baik mungkin dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberi nikmat kebaikan dalam kehidupan dunia dan akhirat. Perbedaan takdir mubram dan takdir mualak. Takdir mubram yaitu ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah pasti berlaku atas manusia tanpa dapat dielakkan lagi, meskipun dengan ikhtiar atau usaha. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Aina matakunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujin musayyadatin. Walaupun kamu berada dalam benteng tinggi lagi kokoh. Surat An-Nisa ayat 78. Takdir mualak yaitu ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mungkin dapat diubah oleh manusia melalui ikhtiarnya jika Allah mengizinkan. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Innallaha la ghafiru ma biqaumin hatta yughfiru ma bi anfusihim. Contoh takdir mubram dan takdir mualak. Contoh takdir mubram: datangnya hari kiamat, jenis kelamin bayi yang baru lahir, kematian seseorang, jodoh, usia seseorang. Contoh takdir mualak: 1. Untuk menjadikan pandai, kita harus belajar dengan tekun dan sungguh-sungguh. 2. Untuk menjadi kaya, kita harus rajin bekerja dan berusaha dengan sungguh-sungguh. 3. Untuk menjadi sehat, kita harus bersungguh-sungguh menjaga kebersihan secara menyeluruh. Dalil nakli tentang Qadha dan Qadar. 1. Surat An-Nisa ayat 78. Aina ma takunu yudrikumu al-mautu walau kuntum fi burujin musyayyadatin wa intum sibuhum hasanatun yaqul hazihi minna indillah wa intu sibahum sayiatun yaqulu handihi min indika kullum min indillahi fama limana'ulail qaumi la yakaduna yafqahuuna hadisan. Artinya, di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu.
Kendatipun kamu di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh, dan jika mereka memperoleh kebaikan, mereka mengatakan, ini adalah dari sisi Allah. Dan kalau mereka ditimpa sesuatu bencana, mereka mengatakan, ini datangnya dari sisi kamu, Muhammad. Katakanlah, semuanya datang dari sisi Allah, maka mengapa orang orang munafik hampir tidak memahami pembicaraan sedikit pun. 2. Surat Al-Hajr ayat 5. Mata sebiku min ummati ahalaha wa ma bastakhirun. Artinya, tidak ada sesuatu umatmu yang dapat mendahului ajalnya, dan tidak pula dapat mengundurkannya. 3. Surat Al-Ankabut ayat 62. Allahu yabsutu rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lahu innallaha bikulli syai'in alim. Artinya, Allah melampangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya, dan Dia pula yang menyempitkan baginya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Sekian dari saya tentang penjelasan qadar dan koda. Sekalinya mohon maaf. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.